Kita langsung mulai aja ya bimbelnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Semoga tetap sehat selalu ya. Oke, hari ini ketemu Kak Mau lagi. Nah, hari ini kita nggak akan bahas literasi bahasa Indonesia lagi ya, guys, karena kemarin sudah. Hari ini kita langsung bimbel 3 subtes, yaitu PPU, PU, dan PPM. Jadi langsung 3 subtes untuk bimbel hari ini. Untuk durasinya tenang aja sampai 16.30 seperti kemarin-kemarin ya teman-teman. Jadi walaupun kita sekarang membahas langsung 3 subtes, durasinya masih sampai 16.30. Jadi tetap semangat ya teman-teman. Oke Kak, mau share screen dulu. Apakah sudah terlihat teman-teman? Atau masih loading? Oke, sudah ya. Oke, seperti Kak Maul bilang tadi, kita hari ini akan belajar 3 subtes langsung, yaitu PU, penalaran umum, kemudian PPU, pengetahuan dan pemahaman umum, dan PPM, pemahaman bacaan dan menulis, yang ketiganya ini masuk subtes TPS. Oke, nanti seperti biasanya materi ini akan di-share di YouTube-nya UTBK SNBT ya. Jadi pastikan kalian follow dan subscribe juga YouTube-nya karena materi dan PPT-nya akan di-upload di sana maksimal besok pagi. Jadi kalian bisa nonton ulang atau belajar ulang atau lihat lagi pembelajaran bimbel pada hari ini. Oke, Kak mau remind kurang hamil satu lagi pelaksanaan UTBK yaitu besok 23 April. Yang dapat sesi besok semangat ya teman-teman, apalagi dapat sesi pagi. Ada yang dapat sesi pagi besok atau sesi siang tanggal 23 April besok banget nih. Ada yang dapat besok? Oh, saya pagi. Oke, harus prepare maksimal jam 5 ya teman-teman biar nggak telat juga. Dan memang jadwalnya pagi banget dan kita juga nggak tahu gimana lalu lintas di daerah Universitas Pusat UTBK, jadi kalian harus prepare pagi-pagi banget besok. Oke, banyak yang sesi pagi. Oke, besok banget nih teman-teman 23 April. Jadi semangat untuk yang UTBK besok. Kemudian jangan lupa juga persiapkan dokumen yang harus dibawa kalau memang besok kalian UTBK atau masih beberapa hari lagi. Tapi lebih baiknya prepare mulai dari sekarang, mulai dari awal agar tidak dadakan juga dan tidak kelupaan syarat-syaratnya yang harus dibawa seperti kartu peserta SNBT jangan lupa di print ya teman-teman, kemudian SKL, ijazah, kartu identitas, semuanya dipersiapkan. Kemudian jangan lupa survei lokasi UTBK, mungkin yang UTBK-nya besok udah survei semua ya teman-teman, lokasi, kemudian ruangannya, kemudian bagaimana komputer-komputernya, karena ada di TikTok itu komputernya ternyata pakai komputer tanam, jadi agak kaget. Jadi pastikan kalian udah survei lokasi UTBK dan jangan sampai salah kampus atau salah cabang kampus. Karena ada beberapa kampus yang punya cabang-cabang dan biasanya itu beda-beda teman-teman. Dipastikan lagi di kartu peserta kalian itu lokasinya di mana aja. Kemudian jangan lupa belajar dan berdoa. Kemudian untuk PU, PPU, dan PPM itu tidak ada perubahan soal ya teman-teman. Jadi untuk gap year jumlah soalnya dan waktunya masih sama. Untuk PU dan BPU dan BBM ini masih sama di tahun 2025 ini. Jadi nggak beda jauh dari 2024 kemarin. Jadi jangan kaget untuk yang gap year, untuk yang 3 subtes TPS ini. Masih sama. Oh, oke, Kak Maul di sini akan memberikan beberapa tips, sedikit tips sih sebenarnya, untuk mempelajari materi-materi PU, PPU, dan PBM. Nah, kalau untuk mempelajari PU, itu kalian harus banyak-banyak mempelajari rumus-rumus penalaran teman-teman kayak P, Q, R. Biasanya ada P berimplikasi Q, kemudian Q berimplikasi R, gitu-gitu. Ada beberapa jenis penalaran juga dan pola-pola matematika karena di PU ini juga ada
hitung-hitungannya teman-teman, ada matematikanya tapi nggak sebanyak PKPM gitu. Ada sedikit sekitar 3 atau beberapa soal gitu, tapi nggak full hitung-hitungan semua. Ada teks bahasa Indonesianya juga dan rumus-rumus penalaran. Kemudian PPU, kalau PPU ini kalian banyak-banyak membaca artikel, minimal itu berita-berita, kemudian pelajari jenis-jenis teks, kalimat, atau paragraf, karena biasanya muncul teman-teman soal-soal pengembangan jenis paragraf gitu-gitu, pola-polanya. Kalian harus tahu pola selanjutnya itu apa dari banyak-banyak mempelajari itu. Kemudian PBM, kalau PBM itu banyak-banyak mempelajari tata baku bahasa Indonesia. Kalian bisa akses di EYD atau kalau mau punya bukunya juga ada Buebi dan sering cek kata baku di KBBI. Nah, di KBBI ini biasanya juga banyak kata-kata baku yang keseringan kita keliru kata bakunya ternyata A, padahal kita tahunya B. Jadi harus banyak-banyak cross check dan sering cek kata baku di KBBI. Kartu identitas kayak KTP, usahakan asli ya teman-teman, karena biasanya ditunjukkan gitu untuk kartu identitasnya. Untuk SK aktif, kurang tahu ya teman-teman, apakah ditandatangani tergantung petugasnya di ruangan nanti. Karena petugasnya biasanya ada yang begitu, ada yang tidak. Oke, kita lanjut. Udah siap teman-teman untuk membantai 3 subtes UTBK, PU, PPU, PPM ini? Bisa komen-komen nih di chat Zoom. Udah siap? Bismillah siap. Oke. Oke, buat yang besok UTBK, sekarang H-1 UTBK, jangan sampai lari dari kenyataan ya teman-teman, karena itu menentukan masa depan kalian juga. Oke, nah Kak Maul punya beberapa soal di sini. Ada 10 soal PU, 10 soal PPU, dan 10 soal PPM. Jadi kita akan berlatih beberapa soal nantinya dan kita bahas bareng-bareng ya. Oke, nah di sini kita ke penalaran umum terlebih dahulu. Kak Maul punya teks ada 3 paragraf. Nah, di sini langsung baca soalnya ya, teman-teman. Langsung dibaca soalnya itu berdasarkan paragraf 1. Berarti kita harus fokus saja ke paragraf 1. Manakah di bawah ini pernyataan yang benar? Mana nih, teman-teman, kira-kira? Bisa dikerjakan sekitar 1 menit. Oke, udah banyak yang jawab nih. C, B. Oke, kebanyakan menjawab C atau B. Kita lihat apakah salah satunya benar, B atau C. Oke, berdasarkan paragraf 1, manakah di bawah ini pernyataan yang benar? Nah, kita fokus ke paragraf 1 terlebih dahulu ya, teman-teman. Kita highlight paragraf pertama, kemudian kita lihat untuk yang pilihan jawaban A,
tidak ada penambahan kasus corona di Jawa Tengah pada 21 Juli 2020. Nah, di sini angka Maul garis bawah ini ternyata pada 21 Juli 2020 terdapat kasus tambahan di Jawa Tengah. Berarti yang A ini salah ya teman-teman, karena gugus tugas nasional COVID-19 di Jawa Tengah ini mencatat ada tambahan kasus, bukan tidak ada penambahan kasus. Kemudian kita beralih ke B, jumlah pasien sembuh corona di Jawa Tengah meningkat pada 21 Juli. Kita cari apakah meningkat di 21 Juli. Nah, ini ya, pasien sembuh corona meningkat di 21 Juli 2020, yaitu bertambah 100 orang. Berarti benar ya teman-teman, 21 Juli 2020 jumlah pasien sembuh bertambah atau meningkat. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Kemudian nomor 2 masih dengan teks yang sama, masih dengan fokus paragraf pertama. Apabila penambahan kasus baru corona di Jawa Tengah itu sebanyak 122, mohon maaf 121, manakah di bawah ini simpulan yang mungkin benar? Kira-kira yang mana nih? Simpulan yang mungkin benar. Wah, banyak yang jawab B nih, kompak jawab B semua nih. Oke, kita lihat apakah B jawabannya benar. Kita fokus lagi ke paragraf pertama ya teman-teman. Paragraf pertama, apabila penambahan kasus baru corona sebanyak 121 kasus, nah ini ya 121 kasus, manakah di bawah ini simpulan yang benar? Nah, betul teman-teman, simpulannya benar adalah yang B, penularan virus corona masih terjadi di Jawa Tengah. Karena ada penambahan kasus, berarti penularan virus corona masih terjadi di Jawa Tengah tersebut. Oh, betul semua nih, kebanyakan. Oke, kita beralih ke paragraf 2 di nomor 3, teman-teman. Manakah di bawah ini pernyataan yang benar di paragraf 2? Oke, banyak yang jawab E nih.
Oke, kita lihat apakah jawabannya benar. Kita lihat ke pembahasan. Berdasarkan paragraf 2, berarti kita fokus ke paragraf 2 saja. Kita highlight paragraf 2. Manakah di bawah ini pernyataan yang benar? Kita seleksi ya teman-teman. A, B, C, D, E ini kita mulai dari A. Gugus Tugas Nasional Percepatan Penanganan COVID-19 dapat dikunjungi melalui laman Corona Jateng Prof. Ini ya teman-teman. Nah, di sini pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui laman ini. Nah, ini pernyataan A ini salah teman-teman karena laman Corona dan ini itu khusus Jateng bukan nasional. Sedangkan di sini ada gugus tugas nasional percepatan penanganan dikunjungi melalui laman ini. Jadi salah ya teman-teman, tidak sesuai. Karena ini konteksnya nasional, sedangkan yang ini itu laman khusus untuk Jateng atau Jawa Tengah. Karena A salah, kita beralih ke B. Laporan positif corona di Jawa Tengah meningkat 41,78%. Nah, kita lihat. Nah, ini juga salah karena di sini tertulis masih menjalani perawatan sebanyak 3.084 dan tidak ada kata meningkat, teman-teman di sini. Sedangkan yang pernyataan B-nya ada kata meningkat. Di sini tidak ada kata meningkat. 1,78%-nya betul, tapi bukan laporan positifnya, melainkan masih menjalani perawatan. Jadi yang B juga salah. Kemudian kita beralih ke C. Jumlah pasien yang sembuh mencapai 7.381. Kita lihat. Nah, data pasien positif terkonfirmasi virus corona ini 7.381 kasus. Sedangkan pernyataan C ini menyebutkan jumlah pasien yang sembuh. Berarti salah juga ya teman-teman. Tidak sesuai dengan yang di garis bawah hijau ini. Kemudian karena C salah, kita beralih ke D. Menurut data pemerintah, Provinsi Jawa Tengah, jumlah pasien yang melakukan perawatan itu 49,8%. Kita lihat. Nah, salah juga karena di sini yang dinyatakan sembuh, sedangkan ini yang melakukan perawatan. Jadi enggak selaras, enggak klop. Kemudian jawaban terakhir, berarti yang benar jawabannya E. Laporan pasien corona yang meninggal dunia di Jawa Tengah 630 orang. Jadi gitu ya teman-teman, diseleksi A sampai D. Kalau misal A sampai D ini jawabannya salah semua, opsi terakhir jawaban yang benar pasti E. Dan di cross check lagi, apakah E betul? Di sini 630 orang sama, yang meninggal dunia sama. Jadi betul jawabannya yang E. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Nomor 4 ini masih dengan teks yang sama, tapi fokusnya berbeda. Kita fokus ke paragraf ketiga. Manakah di bawah ini pernyataan yang benar? Kira-kira yang mana nih? Oke, jawabannya bervariasi ya. Ada yang A, ada yang B, ada yang C. Kita lihat. Bahas bareng-bareng, kira-kira jawaban yang benar apa? Berdasarkan paragraf ketiga.
Kita lihat paragraf 3. Manakah di bawah ini pernyataan yang benar? Nah, jawabannya adalah yang A ya teman-teman. Jumlah PDP di Jawa Tengah sebanyak 10.556 orang. Kebetulan yang A ini mau diseleksi ternyata benar, berarti jawabannya langsung yang A. Dan di cross check juga benar 10.556 orang. Jumlah PDP di Jawa Tengah. Jadi jawabannya yang A. Oke. Nah, di sini ada suatu teks yang khas banget penalaran umum. Ini ada dua paragraf yang ditanyakan adalah manakah simpulan yang tepat? Kira-kira yang mana nih? Oke, udah banyak yang jawab nih. Kebanyakan jawab D. Kita lihat apakah D jawaban yang benar. Nah, ini teksnya memang khas penalaran umum ya, teman-teman. Jadi, di sini ada rumusnya, persepsi sebab akibat, yaitu P berimplikasi ke Q. Jadi, suatu wilayah memiliki potensi banjir, itu diibaratkan P. Kemudian, jika kondisi wilayahnya yaitu berada di dataran rendah, curah hujan tinggi, minimnya lahan hijau, dan buruknya saluran-saluran air meliputi sungai dan selokan ini diibaratkan Q. Kemudian di sini ada kota S berada di wilayah dataran tinggi, curah hujan tidak tinggi, banyak lahan hijau, dan memiliki saluran air yang baik. Berarti pengingkaran dari ini ya teman-teman, negasi dari yang Q ini. Kemudian kita lihat kesimpulannya. Jadi kita negasikan jika kota X berada di wilayah dataran tidak tinggi maksudnya, sorry ini masih ada tidaknya, banyak lahan hijau dan memiliki saluran air yang baik atau negasi dari Q atau pengingkaran dari Q, maka kota X tidak memiliki potensi bencana banjir atau negasi P. Jadi jawaban yang benar teman-teman jawabannya D. Kota X tidak memiliki potensi banjir. Jadi tinggal kita negasikan aja kalau kalimat yang akhir ini memiliki negasi. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Nomor 6 masih dengan tipe soal yang sama, simpulan yang tepat, yaitu kira-kira yang mana nih?
Oke, ada yang jawab B, ada yang jawab C, kebanyakan jawab C. Kita bahas bareng-bareng. Nah, di sini ada dua paragraf ya teman-teman atau dua kalimat. Kemudian yang ditanyakan adalah simpulan yang tepat. Nah, sama seperti sebelumnya ada rumusnya juga ya teman-teman. Jadi di sini ada pernyataan satu, pernyataan dua, P berimplikasi Q, kemudian Q berimplikasi R. Jadi pakai rumus penalaran silogisme, yaitu penalaran yang ada pernyataan dua pernyataan seperti ini. Itu pakai rumus silogisme, jadi kesimpulannya adalah P berimplikasi ke R. Kemudian kita buat permisalan. P ini jika di Kabupaten A banyak terjadi kebakaran hutan. Ini ya teman-teman. Kemudian Q, maka banyak hutan yang akan gundul. Kemudian yang R-nya, maka akan terjadi longsor di Kabupaten A. Nah, berarti kesimpulannya itu P berimplikasi R seperti rumus ini. Jika bulan ini banyak terjadi kebakaran hutan di Kabupaten A, maka terjadi longsor di Kabupaten A. P berimplikasi R. Tapi karena di sini kalimat akhirnya itu dinegasikan atau diingkarkan, berarti kita juga harus membuat pengingkaran dari kesimpulan ini. Berarti negasi P berimplikasi ke negasi R. Jadi jika bulan ini tidak banyak terjadi kebakaran hutan di Kabupaten A, maka tidak terjadi longsor di Kabupaten A. Berarti jawaban yang betul adalah yang C. Tidak terjadi longsor di Kabupaten A. Gitu ya. Jadi habis kesimpulan, karena di kalimat terakhir ini ada pengingkaran, kita juga harus membuat yang negasinya atau pengingkarannya. Oke, kita lanjut ke nomor 7. Nah, masih sama nih jenis teksnya. Dan yang ditanyakan simpulan yang benar. Kira-kira yang mana nih? Wah, banyak yang jawab B nih. Oke, kita lihat ke pembahasan. Apakah B jawaban yang benar? Nah, di sini manakah simpulan yang benar? Nah, kita lihat dulu di teksnya. Syarat menjadi negara maju ini apa saja? Nah, di sini sudah Kak mau rangkum, yaitu sudah memiliki pendapatan per kapita yang tinggi, kemudian angka pengangguran kecil, tingginya nilai ekspor, dan kualitas pendidikan kesehatan yang memadai. Nah, jika negara X ini memiliki pendapatan per kapita yang tinggi dan pengangguran kecil, sedangkan nilai ekspornya itu masih rendah, serta kualitas pendidikan dan kesehatan belum memadai, itu berarti kurang dua ya teman-teman yang belum terpenuhi dari keempat syarat menjadi negara maju ini. Maka bisa disimpulkan bahwa negara X ini belum bisa menjadi negara maju karena kurang syarat dua ini. Dua syarat ini masih belum terpenuhi. Sedangkan syarat menjadi negara maju harus punya empat-empatnya ini. Jadi jawaban yang betul adalah B, negara X belum menjadi negara maju karena terhambat dua syarat yang belum terpenuhi ini. Oke, kita ke soal selanjutnya, nomor 8. Nah, ada soal memperkuat nih. Manakah pernyataan di bawah ini yang memperkuat pendapat ahli tersebut? Kira-kira yang mana nih?
Oke, jawabannya bervariasi ya. Ada yang A, ada yang D, ada yang B. Oke, kita lihat ke pembahasan ya teman-teman. Oke, manakah pernyataan di bawah ini yang memperkuat pendapat ahli? Nah, pendapat ahlinya ini ya. Hal ini terjadi saat kota A memasuki musim kemarau sehingga ketersediaan air bersih sangatlah terbatas. Nah, kita lihat opsi A dulu. Apakah opsi A jawaban yang benar? Nah, ternyata benar teman-teman karena pilihan A ini sesuai karena ada perbandingan di musim hujan dan kemarau. Nah, sesuai dengan pendapat ahlinya ini ada musim-musimnya juga. Jadi, jawaban yang tepat adalah yang A. Saat memasuki musim hujan, hanya sedikit penduduk yang terkena hepatitis A dibanding musim kemarau. Jadi tinggal dibalik aja ya teman-teman. Kalau musim kemarau ini tidak ada ketersediaan air bersih, kalau musim hujan hanya sedikit penduduk yang terkena hepatitis A. Nah, kita lihat jawaban lain. Kalau yang B ini salah karena justru di musim kemarau itu tidak bisa menerapkan hidup bersih. Jadi bisa dibilang pernyataan B ini memperlemah pendapat ahli ini. Kemudian yang C itu juga salah karena bukan fasilitas kesehatan, tetapi air bersih yang dibahas di teks ini ya teman-teman. Kemudian jawaban D juga salah karena tidak relevan dengan pendapat ahli yang menyatakan bahwa hepatitis itu disebabkan karena musim-musim ini teman-teman. Tidak ada hubungannya dengan pemerintah, jadi kurang relevan. Kemudian yang E juga kurang relevan karena kesehatan tiap orang itu nggak ada dibahas di sini juga. Jadi yang betul adalah jawaban yang A. Oke, kita ke soal selanjutnya, nomor 9. Ada teks yang berbeda lagi tentang antioksidan. Kita fokus ke paragraf 2. Jika kita tidak mengonsumsi buah-buahan atau makanan lain yang mengandung antioksidan, manakah simpulan yang tepat? Oke, kebanyakan jawab B ya. Kita lihat ke pembahasan langsung. Berdasarkan paragraf 2, ini ya teman-teman, jika kita tidak mengonsumsi buah-buahan atau makanan lain yang mengandung antioksidan, manakah simpulan yang tepat? Nah, sama seperti rumus PO yang sebelumnya, ada pakai silogisme karena ada beberapa pernyataan. Lebih tepatnya ada dua pernyataan di sini. Kita misalkan P ini jika mengonsumsi buah-buahan atau makanan lain yang mengandung antioksidan, maka antioksidan tubuh akan tercukupi. Kemudian R-nya antioksidan tersebut menjaga tubuh dari kerusakan sel. Nah, ada di sini ya teman-teman buktinya. Bisa dicek. Kemudian ini ada pengingkarannya. Jika tidak mengonsumsi buah-buahan atau makanan yang mengandung antioksidan, kita pakai negasi langsung. Jadi, jika kita tidak mengonsumsi buah-buahan atau makanan lain yang mengandung antioksidan, sesuai soal ini, maka akan terjadi kerusakan sel-sel dalam tubuh. Jadi pakai rumus silogisme ini ya teman-teman. Kalau di pilihan jawaban berarti yang betul adalah yang B, rusaknya sel-sel dalam tubuh. Nah, ciri khasnya PU memang ada pernyataan-pernyataan gini. Jadi kalian harus pakai permisalan-permisalan PQR ini dan di
Hafalkan juga ya teman-teman, biasanya keluar untuk yang rumus-rumus penalaran silogisme seperti ini. Jadi jawaban yang benar adalah B, rusaknya sel-sel dalam tubuh. Kemudian nomor 10, beda teks lagi ya teman-teman. Nah, di sini ada soal berdasarkan bacaan di atas ini. Apabila gempa bumi berkekuatan 9, skala Richter tidak melanda lepas pantai Sumatera, manakah simpulan yang tepat? Kira-kira yang mana nih? Oke, banyak yang jawab B lagi nih. B adalah benar. Oke, kita lihat. Apabila gempa bumi berkekuatan 9, skala Richter tidak melanda lepas pantai Sumatera, manakah simpulan yang tepat? Nah, di sini ada persepsi sebab akibat. P berimplikasi ke Q. Jika gempa bumi besar berkekuatan 9, skala Richter melanda lepas pantai Sumatera, misalkan P, kemudian maka akan ada tsunami yang menewaskan lebih dari 230.000 orang di seluruh wilayah. Jadi kita misalkan Ki, seperti rumusnya P berimplikasi Ki, jadi dinegasikan juga ya teman-teman, karena soalnya ini dinegasikan, ada kata tidaknya. Jadi kesimpulannya, apabila gempa bumi berkekuatan 9,1 skala Richter tidak melanda lepas pantai Sumatera, negasi atau pengingkaran dari P ini, maka tidak ada gempa tsunami yang menewaskan lebih dari 230 orang di seluruh wilayah, yaitu negasi Q. Yang betul adalah B. Tidak ada tsunami yang menewaskan lebih dari 230 orang di seluruh wilayah. Wah, banyak yang benar nih jawabannya. Oke, kita beralih ke soal-soal PPU ya teman-teman. Untuk yang PU sudah, kita beralih ke soal-soal pengetahuan dan pemahaman umum yang lumayan panjang-panjang juga nih teksnya. Nah, di sini nomor 1 yang ditanyakan adalah tema dari teks bacaan ini teman-teman. Kira-kira apa nih? Bisa dikerjakan kurang lebih 1 menit ya.
Oke, kebanyakan jawab A. Kita lihat apakah bis tema dari teks ini. Oke, tema dari teks bacaan ini memang benar A, teman-teman. Dan kalian juga bisa cross-check di beberapa paragraf yang ada di sini. Bisa dibilang kata kunci juga bis ini. Nah, di paragraf 1 ada, paragraf 2 ada, paragraf 3 juga ada, dan sering muncul juga berarti itu tema dari teks bacaan tersebut. Bisa di cross-check juga di teks untuk menentukan tema dari isi bacaan tersebut. Jawabannya A, kemudian nomor 2 masih dengan teks yang sama. Apa hal yang menjadikan bis yang dipakai Messi ini istimewa? Apa nih kira-kira teman-teman? Oke, udah banyak yang jawab nih antara C, D, atau ada yang jawab A tadi juga. Kita lihat jawaban yang betul kira-kira. Nah, jawabannya betul adalah D, teman-teman, kualitas terbaik di dunia. Nah, di mana teksnya? Nah, di sini ya, teman-teman. Bisa Sawi dianggap memiliki kualitas terbaik di dunia. Jadi bis yang dipakai Messi ini istimewa karena punya kualitas terbaik di dunia. Dan juga harga-harganya juga mahal di sini dan butuh beberapa orang untuk memproduksinya. Jadi benar-benar memiliki kualitas terbaik di dunia yang dipakai Messi ini. Jadi jawaban yang betul adalah D ya teman-teman. Ya, nomor 3 masih dengan teks yang sama. Nah, soalnya ini ada kalimat tidak efektif. Ditunjukkan pada kalimat berapa nih? 2, 3, 4, 5, atau 6. Nah, di sini juga sudah ada nomor-nomornya, tinggal kalian fokus ke pilihan jawaban ini. Oke, ada yang jawab A, ada yang jawab C. Nah, kita lihat.
Apakah tidak efektifnya ada di kalimat 2 atau di kalimat 4? Nah, kalimat tidak efektif di teks tersebut ditunjukkan pada kalimat kedua, teman-teman. Nah, spesifiknya ada di kalimat atau kata ini. Para bangsawan-bangsawan. Nah, ini juga tidak efektif karena pemborosan kata seharusnya pilih salah satu aja, para bangsawan ini atau bangsawan-bangsawan. Nah, kalau para bangsawan-bangsawan ini lumayan banyak juga dan pemborosan kata. Jadi, pembetulannya seharusnya cukup para bangsawan ini atau juga bisa bangsawan-bangsawan, tidak usah para. Jadi, yang kalimat tidak efektif ada di kalimat kedua. Oke, nomor 4. Inti dari kalimat 13. Jadi langsung fokus ke kalimat 13. Kira-kira apa nih? Oke, udah banyak yang jawab nih. Kita lihat ke pembahasan inti dari kalimat 13. Nah, fokus ke kalimat 13 saja ya, teman-teman. Inti dari kalimatnya, jawaban yang benar adalah yang E. Al-Katan menyadari bahwa dia mesti meneruskan jejak keluarganya. Di inti kalimatnya langsung ini ya. Ada juga di teks, jadi di cross check apakah semua kata-kata yang di E ini benar atau enggak, sesuai atau enggak dengan yang di kalimat ini. Kalau ada satu kata aja yang melenceng, teman-teman jangan dipilih ya. Dan E ini jawabannya benar karena sesuai juga dengan kalimat 13. Oke, kita beralih ke nomor 5. Nah, ini lumayan gampang, gagasan utama paragraf kedua. Nah, ini fokus ke paragraf 2. Biasanya gagasan utama itu ada di kalimat pertama atau kalimat utama. Jadi tinggal dilihat aja kalimat utamanya atau kalimat pertamanya itu apa. Wah, banyak yang jawab D ini ternyata. Nah, lihat ke pembahasan, apakah di jawaban yang benar? Nah, kita lihat ke paragraf kedua. Gagasan utamanya, betul teman-teman. Jawabannya adalah D, bis memiliki kualitas beragam. Ada di kalimat pertama. Seperti Kak Maul bilang tadi, gagasan utama itu biasanya ada di
awal kalimat atau kalimat pertama, atau bisa juga di kalimat-kalimat yang utama atau pertama. Sebentar. Oke, kita beralih ke nomor 6. Nah, nomor 6 ini kesimpulan yang dapat diambil dari paragraf yang terakhir, teman-teman. Kira-kira apa nih? Oke, ada yang jawab B, ada yang jawab D juga tadi. Kita lihat ke pembahasan. Kesimpulan yang dapat diambil dari paragraf yang terakhir. Kita fokus ke paragraf 3 atau paragraf terakhir ini. Kita lihat jawaban yang benar adalah D, teman-teman. Al-Katan mengatakan hanya segelintir orang yang tahu cara membuat bis. Untuk membuat bis butuh 8 orang dan bis dengan tangan harganya lebih mahal. Dan Al-Katan sendiri memutuskan untuk meneruskan usaha keluarganya ini. Nah, yang D ini lebih detail ya teman-teman dan mencakup inti kalimat dari awal sampai terakhir. Kalau yang B ini cuma mencakup yang terakhir saja. Yang sebagai putra sulung ini meneruskan jejak keluarga sebagai penjahit. Ini cuma di akhir kalimatnya, yang awal kalimatnya tidak dijelaskan di pernyataan B ini. Dan lebih lengkapnya, pernyataan D ini lebih detail teman-teman daripada yang B ini. Jadi jawaban yang betul adalah yang D karena lebih detail, mencakup pernyataan-pernyataan dari awal hingga akhir paragraf terakhir ini. Oke, kita beralih ke nomor 7. Nah, nomor 7 masih dengan teks yang sama. Konjungsi yang tepat untuk dipakai dalam kalimat satu yang titik-titik ini ya teman-teman. Adalah yang mana nih? Sehingga, karena, namun, ketika, atau dengan. Oke, kebanyakan jawab B. Konjungsi yang tepat karena.
Apakah benar, teman-teman? Kita lihat ke pembahasan. Konjungsi yang tepat untuk melengkapi kalimat ini. Nah, di sini kan ada dua kalimat ya, teman-teman. Bis belakangan ini jadi buah bibir. Nah, kenapa jadi buah bibir atau perbincangan? Nah, Kapten Tim Nasional ini sampai titik ini adalah kalimat keduanya. Jadi, harus dihubungkan dengan konjungsi karena. Nah, ini. Kalian juga bisa membuat seperti apa grafik-grafik seperti ini. Kenapa jadi perbincangan? Karena Kapten Tim Nasional sampai titik ini ya, teman-teman. Jadi konjungsi yang benar adalah karena. Karena bisa kalian membuat sebuah pernyataan atau pertanyaan seperti ini agar konjungsi yang kalian isi ini bisa digunakan untuk menghubungkan kalimat satu dan kalimat dua ini. Jadi jawabannya benar adalah B karena. Nah, ini sama seperti soal sebelumnya, teman-teman, gagasan utama dari teks bacaan ini bisa juga dilihat di kalimat utama atau kalimat yang awal-awal. Apakah sama atau ada yang sesuai dengan kalimat-kalimat yang di pernyataan ini? Oke, jawabannya bervariasi nih. Ayo kita lihat bareng-bareng pembahasannya. Gagasan utama dari teks bacaan di atas. Nah, jawabannya di teman-teman. Warga Prancis ramai-ramai membeli kompor kemah. Nah, sesuai dengan yang ada di kalimat pertama atau kalimat yang awal. Warga Prancis ramai-ramai membeli kompor kemah. Nah, bisa dilihat juga di sini soalnya gagasan utama. Nah, gagasan utama itu bisa diidentikan dengan kalimat utama atau kalimat yang awal-awal. Nah, di sini kalimat yang awal adalah warga Prancis ramai-ramai membeli kompor kemah. Sesuai dengan pernyataan atau jawaban yang D ini. Oke, jadi jawabannya D. Kita beralih ke nomor 9. Topik yang mungkin benar dari teks bacaan adalah apa nih topiknya? Oke, ada yang jawab C, ada yang jawab A juga tadi. Kita langsung ke pembahasan. Topik yang mungkin benar dari teks tersebut adalah yang C ya teman-teman, Prancis krisis energi. Karena di beberapa paragraf itu disebutkan Prancis itu krisis energi. Nah ini.
Prancis krisis energi juga, dan di sini juga ada kalimat memperkuat juga, Prancis krisis energi, dan juga pemadaman listrik. Kalau yang A ini salah teman-teman atau kurang tepat karena kompor kemah ini hanya ada di paragraf 1 kalimat 1 ini teman-teman. Dan di paragraf-paragraf lainnya tidak spesifik membahas kompor kemah. Jadi kurang tepat juga. Jadi nomor 9 jawabannya adalah C. Kita beralih ke nomor 10. Berdasarkan informasi dalam teks, kenapa Prancis itu melakukan pemadaman? Kira-kira ada di paragraf berapa nih? Prancis melakukan pemadaman dan kenapa? Oke, ada yang jawab D, ada yang jawab E. Kita lihat apakah salah satunya jawaban yang benar. Berdasarkan informasi dalam teks, kenapa Prancis melakukan pemadaman? Nah, kita cari di paragraf berapa kira-kira ada kata Prancis melakukan pemadaman. Nah, ini. Terjadi pemadaman di musim dingin karena pasokan listrik terganggu akibat krisis energi, teman-teman. Jadi yang sesuai adalah yang E. Pasokan listrik terganggu akibat krisis energi. Jadi Prancis melakukan pemadaman. Di jawaban yang tepat adalah yang E. Ada di paragraf pertama untuk bukti-buktinya. Oke, yang PPU sudah selesai. Kita beralih ke PBM, yaitu pemahaman bacaan dan menulis. Nah, ini banyak ada di KBBI atau Bu Ebi atau EYD, jadi kalian harus sering-sering cek ke websitenya ketiga aturan-aturan tersebut. Nah, di sini juga ada 10 soal. Kita beralih ke nomor 1 terlebih dahulu. Nah, di sini ada kata hubung yang tepat untuk melengkapi kalimat ketujuh. Yang ini, yang titik-titik ini, teman-teman. Kira-kira apa nih? Konjungsi atau kata hubung yang tepat untuk melengkapi kalimat ketujuh ini. Oke, kebanyakan jawab D, pakai konjungsi namun. Kita lihat ke pembahasan apakah menggunakan konjungsi namun. Nah, di sini ya, ada kalimat pertama ini, kemudian kalimat selanjutnya. Kata hubung yang tepat
Nah, di sini ketika Maul perlihatkan tadi, tidak hanya terjadi penghematan secara ekonomi, kemudian kalimat selanjutnya secara teknologi pembangunan tersebut bisa membuktikan bahwa Indonesia mampu. Nah, di sini ada pertentangan ya teman-teman. Jadi butuh konjungsi pertentangan. Nah, di sini konjungsi pertentangannya adalah D tetapi. Jadi untuk menghubungkan kalimat yang ini dengan kalimat yang ini, itu butuh konjungsi pertentangan karena kalimatnya bertentangan ini teman-teman. Nah, kalau sedangkan itu biasanya dibuat pembandingan atau perbandingan. Kemudian tadi juga banyak yang menjawab namun. Nah, namun ini termasuk konjungsi antar kalimat, teman-teman, bukan konjungsi intra kalimat. Nah, di sini masih dalam lingkup kalimat ketujuh. Jadi belum sampai mencapai titik ya, teman-teman. Itu masuk konjungsi intra kalimat sebenarnya. Kalau ada di tengah-tengah kalimat seperti ini. Walaupun ada seperti induk kalimat atau anak kalimatnya, tapi ini butuh konjungsi intrakalimat, bukan antar kalimat. Nah, kalau namun ini termasuk konjungsi antar kalimat, jadi menghubungkan, misalnya menghubungkan nomor 7 dan 8 ini. Biasanya ada di awal kalimat setelah tanda titik, penggunaan namun itu. Kemudian konjungsi dan itu biasanya kalimatnya sama atau ada bersamaan, kemudian serta itu biasanya juga ada bersamaan. Jadi konjungsi yang tepat untuk melengkapi kalimat tujuh adalah tetapi. Karena tetapi ini juga masuk konjungsi intrakalimat yang menghubungkan anak kalimat atau induk kalimat. Kemudian kita beralih ke nomor 2. Simpulan dari teks di atas adalah, oke, ada yang jawab A, ada yang jawab C. Kita lihat ke pembahasan. Ini kan jawab yang A ya teman-teman. Simpulan dari teks di atas adalah, nah betul jawabannya adalah yang A, 8 akan membangun satelit konstelasi sendiri yang dapat menghemat keuangan. Nah, ada di sini, ada di paragraf pertama. Nah, pembangunan dan pemanfaatan satelit konstelasi, dapat menghemat keuangan. Kesimpulan dari teks tersebut adalah ini ya teman-teman. Dan sesuai dengan jawaban yang A. Oke, kita beralih ke nomor 3, pernyataan yang sesuai dengan teks di atas. Kalian bisa menggunakan metode seleksi juga. Kira-kira yang mana nih? Oke, banyak yang jawab E ya. Kita lihat apakah E jawabannya benar. Oke, kita seleksi dulu yang A, pembangunan satelit konstelasi tidak bisa menghemat pengeluaran 8. Nah, di sini tulisannya dapat menghemat keuangan, teman-teman. Jadi yang A ini salah. Kemudian kita beralih ke B. B ini satelit akan dibangun pada tahun 2024, sedangkan di teks itu akan dibangun sampai 2024. Jadi salah juga.
Kemudian yang C lebih hemat menyewa satelit mobile daripada membuat satelit sendiri. Nah, di sini juga salah teman-teman karena di sini tertulis lebih menghemat biaya membuat satelit yang konstelasi itu dibandingkan dengan menyewa satelit yang mobile. Yang C juga salah. Kemudian yang D, satelit itu terdiri dari 7 satelit makro. Nah, sedangkan di teks itu terdiri dari 9 satelit mikro. Jadi salah juga. Jawaban yang terakhir, yang E, satelit bisa digunakan untuk pemantauan kebencanaan. Kita lihat di teks apakah sesuai atau benar. Nah, benar ya teman-teman. Sini digunakan untuk ada pemantauan kebencanaan di sini. Jadi jawaban yang betul adalah yang E. Satelitnya bisa digunakan untuk pemantauan kebencanaan ini. Jadi kalimat terakhir paragraf pertama. Oke, kita beralih ke nomor 4. Pertanyaan yang jawabannya terdapat pada teks. Kira-kira yang mana nih? Oke, banyak yang jawab D. Kita lihat ke pembahasan. Pertanyaan yang jawabannya terdapat pada teks. Nah, betul teman-teman. Jawabannya adalah D. Berapa dana yang bisa dihemat dari pembangunan satelit? Nah, jawabannya ada di sini. Bisa menghemat keuangan hingga 121 juta dolar Amerika Serikat. Jadi pertanyaan ini bisa dijawab di teks ini. Dan memang ada jawabannya di teks. Di jawabannya adalah yang D. Beralih ke nomor 5. Kata konstelasi itu memiliki arti apa nih kira-kira teman-teman? Oke, jawabannya bervariasi. Ada yang B, ada yang D, ada yang C juga. Kita lihat ke pembahasan. Kata konstelasi. Nah, kalau kalian misalnya lihat di KBBI atau punya aplikasinya atau di webnya, konstelasi itu dalam astronomi itu artinya rasi bintang, teman-teman. Menurut KBBI ya. Berarti di sini yang sesuai adalah yang B, rasi bintang. Jadi kalian juga harus cross-check di KBBI kalau punya aplikasinya bisa langsung search atau di webnya KBBI juga ada, arti-artinya juga ada. Nah, di sini arti dari konstelasi itu sendiri menurut KBBI itu adalah rasi bintang. Jadi jawaban yang betul adalah B, rasi bintang. Ya, nomor 6, antonim dari kata mikro pada teks di atas adalah
Oke, banyak yang jawab C nih. Oke, kita lihat pembahasan antonim atau lawan kata dari mikro adalah tentu saja makro ya teman-teman. Di mana ada mikro, di sana ada makro. Itu satu pasangan biasanya mikro dan makro, kecil dan besar. Tapi ini istilah-istilah biasanya istilah-istilah yang digunakan di beberapa kondisi. Jadi tidak pakai kecil atau tidak pakai besar gitu langsung. Tapi pakai istilah mikro dan makro. Jadi antonim dari kata mikro atau kecil ini adalah makro. C besar. Oke, kita beralih ke nomor 7. Ada sinonim ini teman-teman atau persamaan kata dari kata deputi pada teks di atas. Apa nih? Sinonim dari kata deputi. Oke, banyak yang jawab C nih. Kita lihat apakah sinonim dari kata deputi itu adalah wakil. Nah, kita lihat di KBBI ya teman-teman, di aplikasinya. Nah, deputi ini artinya adalah orang yang diangkat sebagai wakil atau pengganti dengan kuasa jabatan untuk berpindah. Atau bisa juga diartikan orang kedua dalam pimpinan organisasi. Jika ahli pimpinannya itu tidak ada di tempat. Atau biasa disebut dengan wakil. Nah, berarti jawabannya adalah yang C. Di sini juga ada artinya juga. Dan kebetulan ada juga di pilihan jawaban. Jadi harus cross check juga ya teman-teman di KBBI dan banyak-banyak lihat KBBI juga. Selain sinonim juga biasanya yang ditanyakan di BBM itu soal-soal kata baku. Jadi kalian harus melihat kata baku juga. Oke, nomor 8. Nah, di sini ada soal yang seperti ini teman-teman. Pertimbangkanlah apakah kata atau kalimat pada setiap nomor yang diberi cetak tebal atau yang dikasih kurung ini tidak perlu diperbaiki A ini atau diganti dengan pilihan yang tersedia, yaitu B, C, D, E. Nah, nomor 8 yaitu timbung kiri. Apakah kira-kira tidak perlu diperbaiki atau perlu diperbaiki dengan pilihan ini? Kira-kira yang mana nih? Kata dipungkiri. Oke, kebanyakan jawab A, ada juga yang jawab C. Perlu diperhatikan juga ya penulisannya teman-teman. Di sini spasi, sedangkan di sini tidak spasi. Apakah perlu dikasih spasi? Nah, kita lihat ke pembahasan kata dipungkiri kira-kira diperbaiki atau tidak. Kita cek juga di KBBI. Nah, di KBBI kata pungkir ini teman-teman ternyata tidak baku. Nah, kata bakunya adalah mungkir. Jadi bukan pakai P, tapi pakai M teman-teman. Jadi bentuk bakunya adalah mungkir. Nah, karena itu ditambahi imbuhan di dan I di belakangnya, maka menjadi dimungkiri.
bukan dipungkiri. Karena dipungkir ini bentuk tidak baku. Jadi kata di nomor 8 ini dirubah menjadi pilihan jawaban D, yaitu dimungkiri, bukan dipungkiri. Kita selama ini sering mendengar kata dipungkiri ya pakai P itu, tapi sebenarnya kata bakunya itu pakai M, mungkir, bukan pungkir. Jadi di KBBI bentuk tidak bakunya malah yang sering kita tahu. Tapi ternyata kita salah paham ya. Ternyata itu tidak baku. Kita selama ini menganggapnya baku, padahal tidak baku. Oke, berarti dimungkiri, bukan dipungkiri. Oke, kita beralih ke nomor 9. Kata nomor 9 ini, trainer, apakah perlu diperbaiki atau diperbaiki dengan pilihan ini? Oke, banyak yang jawab B. Oke, kita lihat. Kata trainer ada di awal kalimat. Nah, perlu diingat juga teman-teman, kata atau istilah asing itu memang harus dimiringkan penulisannya. Seperti trainer ini harus dimiringkan karena berasal dari bahasa asing, yaitu bahasa Inggris ya teman-teman. Jadi penulisannya harus dimiringkan. Nah, ini benar dimiringkan, tapi trainer ini ada di awal kalimat kan. Jadi sebenarnya awal kalimat itu harus kapital. Nah, di sini pembenaran yang betul adalah yang B. Trainer dengan huruf T-nya itu besar dan dimiringkan. Oke, nomor 10 terakhir. Nomor 10 yang ini ya, sport ini ya. Kira-kira perlu diperbaiki atau tidak? Dan diingat juga sport ini belum masuk di KBBI, jadi masih bahasa asing. Ingat tadi bahasa asing harus diapakan? Oke, ada yang jawab D, ada yang jawab E. Kita lihat ke pembahasan. Nah, jawabannya D, teman-teman, yaitu dimiringkan karena ini belum dimiringkan kan. Kalau ada yang jawab E tadi juga kurang tepat ya teman-teman karena sport ini ada di akhir kalimat, bukan ada di awal kalimat. Jadi tidak perlu huruf kapital. Kalau misalnya sport ini ada di kalimat yang pertama atau awal kalimat itu baru betul yang E. Tapi karena ini ada di akhir jadi tidak perlu huruf kapital. Dan penulisannya harus dimiringkan karena sport ini belum masuk KBBI. Jadi belum diserap dan masih termasuk istilah asing. Oke, karena sudah semua 3 subtesnya dan kita sudah berlatih soal-soal lumayan banyak, kurang lebih 30 ya teman-teman. Jadi semoga kalian lancar UTBK-nya besok atau sesi-sesi selanjutnya sampai 3 Mei ya. Dan semoga kalian juga bisa mendapat hasil yang biru ini di SNBT tahun 2025 ini, di 28 Mei ya pengumumannya. Jadi pastikan kalian harus benar-benar belajar UTBK ini. Oke, terima kasih teman-teman udah belajar 3 subtes langsung hari ini. Terus semangat, sukses untuk UTBK dan semoga lancar. Jangan lupa persiapkan dokumen-dokumennya. Terima kasih Kak Maul tutup. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti materi-materinya akan di-upload di YouTube ya. Dan PPT-nya juga akan di-share di deskripsinya YouTube. Ada link G-Drive-nya nanti. Oke teman-teman, semangat UTBK teman-teman.